بالله العلي العظيم. Abad, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanjangkan usia kita sampai di bulan yang agung ini. Dan semoga kita diberikan keberkahan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini dan juga bulan Sya'ban, dan semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan dan dimudahkan di dalam mengambil anugerah yang besar di bulan-bulan yang kita akan jalani ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika masuk bulan Rajab ini memang beliau mengikatkan bulan-bulan berikutnya dengan begitu unik, sehingga disebutkan beliau sering berdoa di bulan-bulan semacam ini. Beliau katakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehingga sejak dahulu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang tersebut, baik para sahabat dan selanjutnya, mereka sudah menantikan proses yang akan berjalan di 3 bulan ini dan melihat hal ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sampai dikenal 3 bulan ini sebagai musimul khair, musim kebaikan. Kalau sudah masuk bulan Rajab, kebanyakan fokus mereka sudah bagaimana agar mereka ini menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Yang mereka pikirkan itu. Masuknya bulan Rajab, yang mereka pikirkan Ramadan. Sehingga kita melihat banyak sekali kebaikan yang dicanangkan oleh orang-orang terdahulu. Di antara mereka yang berpuasa sejak awal Rajab, nggak putus-putus lagi sampai Ramadan, 3 bulan mereka berpuasa. Dan itu masih kita dapati di generasi mungkin sebelum kita atau sebelumnya. Artinya kita ini masih mengalami orang-orang yang berpuasa tuh sampai sebegitunya, 3 bulan mereka puasa. Dan itu menjadi kebiasaan mereka. Di antara mereka ada yang menjadikan tatkala masuknya bulan Rajab ini, mereka canangkan hal-hal yang lain yang akan membuat mereka itu sukses juga di bulan Ramadan. Di antaranya dengan banyak majelis-majelis yang dibuka di bulan Rajab ini untuk membaca daripada kitab Sahih Al-Bukhari, ya, dan juga pencanangan dari para orang-orang terdahulu. Dengan tujuan apa? Sebab mereka katakan dan mereka meyakini bahwa doa atau hajat yang dipanjatkan ketika dihatamkan kitab Sahih Al-Bukhari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara persiapan mereka untuk bulan Ramadan, mereka lakukan ini. Di antaranya lagi mereka canangkan pembacaan istighfar yang sepertinya tidak dibaca di bulan-bulan lain. Di antara istighfar tersebut sebutkan Rabbil firli warhamni wa tub alayya.
nggak ketemu di bulan lain. Masuk bulan Rajab baru ketemu. Begitu. Dan Sayyidina Wahab bin Munabbih, beliau menyebutkan bahwa beliau mendapati di kitab-kitab terdahulu itu keterangan yang menyebutkan siapa yang berdoa atau beristighfar dengan mengangkat kedua tangannya 70 kali, ya, menyebutkan istighfar tersebut, itu kulitnya tidak akan terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keunikan yang kita dapat lihat bagaimana mereka orang-orang pembawa agama ini benar-benar memperhatikan kondisi manusia yang memang begitu lemah. Ya, kita ini sekuat apapun juga kita lemah. Yang bilang kita lemah itu Nabi Allah Musa. Kayaknya Nabi Musa bilang kita lemah pasti ada bocoran dari Allah, nggak bisa-bisanya dia doang. Ya, sampai Rasulullah disuruh bolak-balik tuh 50 waktu, balik lagi ya Rasulullah, umat kamu tuh lemah, gak bakal kuat 50 waktu. Sampai 5, masih belum balik lagi ya Rasulullah, umat kamu gak bakal mampu, kita lemah. Di balik kelemahan tersebut, kita tuh orangnya juga bosanan. Dan Allah paham banget kita tuh bosanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga bikin ibadah buat kita tuh model-modelnya macam-macam. Ada sholat, ada puasa, ya, ada haji, ada zakat, ada zikir, ada banyak modelnya. Kenapa tuh? Karena kalau ibadah itu cuma satu aja, sholat terus, yang lain nggak ada, bosan gitu. Zikir terus, yang lain nggak ada, bosan. Gitu, sehingga dimodelin. Begitu juga bacaan. Ya. Dibikin tuh, subhanallah. Ada waktu tertentu dengan zikir tertentu. Ada waktu tertentu dengan perbuatan tertentu. Ini menjadikan kita selalu semangat. Menjadikan kita selalu semangat. Itu sampai itu di Hadramaut sana tempat kita belajar tuh. Itu mereka punya bacaan pujian buat Rasulullah. Pujian buat Rasulullah, syair-syair itu tidak bakal dibaca di bulan apapun kecuali di bulan Ramadan aja setelah sholat tarawih. Apa efeknya? Efeknya kalau masuk bulan Rajab orang udah berpikirnya Ramadan. Kenapa? Ingin mendengarkan itu tuh, ditungguin banget. Gitu. Sehingga nggak masuk bulan Ramadan mereka sudah punya kerinduan yang besar. Nabi bilang man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Yang senang masuk bulan Ramadan, badannya nggak bakal terkena api neraka. Begitu juga bulan Rajab. Orang mau masuk bulan Rajab tuh dari bulan Jumat. Oh, bentar lagi Rajab nih. Siap-siap zikir ini. Pertanyaannya, boleh nggak sih mengkhususkan sesuatu kebaikan di waktu tertentu? Ini banyak menjadi masalah. Ya. Banyak yang bilang, oh, mau zikir aja. Kenapa harus bulan Rajab? Kenapa harus pagi sore? Kenapa? Nggak apa-apa. Begitu. Bahkan ada yang menganggap wah ini satu kesalahan besar ketika mengkhususkan sesuatu di waktu tertentu. Begitu. Padahal hal ini adalah hal yang wajar dan sangat diharapkan. Kalau kita nggak perlu melihat, jangan lihat apa-apa deh. Ini wajar sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Agar kita juga semangat, besok bacanya ini nih. Oh besok kita bikinnya ini nih. Oh besok begini nih.
Ada hal-hal yang khusus itu bikin kita semangat. Apalagi Rasulullah juga begitu mengerjakan. Nah, Rasulullah SAW. Masa iya sih Nabi mengerjakan itu? Bukankah Nabi ngerjain semua di waktu yang mana aja? Enggak. Ada pekerjaan khusus dikerjakan di waktu yang khusus, nggak dikerjakan di waktu lain. Sebagai contoh, Nabi itu ziarah kemana? Ke masjid. Masjid apa? Masjid Kuba. Madinah itu masjidnya Rasulullah di sini. Kalau sekarang tuh kelihatan tuh. Lihat sini, empong sono, jalan 3 kiloan tuh nyampe Masjid Kuba. Nabi tuh ziarah Masjid Kuba selalu di Sabtu pagi. Di hari Sabtu pagi. Sholat duha di situ. Sabtu ziarah masjid buat sholat di masjid itu. Berarti kan sholat di masjid kebaikan, ngunjungin masjid kebaikan. Waktunya kok Sabtu doang? Kenapa nggak hari lainnya Rasulullah? Kenapa mesti Sabtu pagi? Berarti kan mengkhususkan sesuatu kebaikan di waktu tertentu. Ini sudah menjadi dalil buat kita bahwa mengkhususkan sesuatu itu boleh-boleh aja. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Bukan cuma Nabi yang ngerjain, Jibril ngerjain. Jibril. Sampai tuh apa tuh yang dikerjain? Itu diriwayatkan Nabi Muhammad SAW kalau masuk bulan Ramadan, Jibril tuh datang khusus buat Rasulullah. Khusus datang. Bukan buat bawa wahyu, enggak. Datang khusus buat Rasulullah. Di malam hari, setiap hari sekali. Di malam-malam Ramadan tuh datang. Ngapain? Tadarusan Al-Quran. Makanya kenapa kita mengenal tuh kalau Ramadan masjid pada tadarusan. Betul. Lebih semangat tadarusannya. Ada sampai pagi, kan begitu. Ada yang tiap malam sekian. Nabi ngerjain itu tuh. Sama Jibril lagi. Di tahun ke-9, di ke-9 kalinya Rasulullah berpuasa, itu puasa terakhir beliau. Malaikat Jibril datang 2 kali. Dan Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu banyak disandarkan kepada hasil tadarus Al-Quran terakhir Rasulullah di tahun ke-9 dengan Malaikat Jibril. Susunan-susunannya itu semua kebanyakan diambil dari. Nah, jadi kita melihat sebenarnya bukan masalah perdebatan itu, tapi yang kita lihat bagaimana konteks seorang muslim tatkala dia menghadapi waktu-waktu dalam kehidupannya. Dia harus bisa mengatur waktunya tersebut dengan keragaman kebaikan yang bisa dia lakukan di waktu-waktu tersebut. Kita 24 jam sekarang. Bisakah kita mengatur waktu kita dengan baik sehingga kita nggak bosan dengan kebaikan yang kita lakukan? Pagi kita mesti ngapain? Ntar waktu duha mesti ngapain? Ntar waktunya jam kerja harus ngapain? Nanti waktu istirahat kerja harus ngapain? Waktu pulang kerja harus ngapain? Waktu masuk ke rumah harus ngapain? Terus begitu. Kita harus punya keragaman tersebut sehingga kebaikan itu nggak pernah kita merasakan lelah dari berbuat baik. Kalau sudah demikian, tidak akan ada waktu bagi kita untuk berbuat keburukan sekecil apapun. Kenapa? Waktu kita habis. Sudah habis, udah kita tata untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Habis sudah. Udah nggak sempat lagi tuh, nggak sempat dengar berita, nggak sempat
perhatiin kesalahan orang lain, nggak sempat untuk ngomongin orang lain, nggak sempat. Kenapa? Saya punya kerjaan sendiri sebetulnya. Bahkan di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik itu perintah Allah yang wajibkah, yang sunnahkah dari perintah Rasulullah, itu terkadang ada hal-hal yang besar yang kita tuh mungkin kita nggak merasakan itu secara zahir, tapi itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, hadis yang kita baca di kitab ini disebutkan an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai' yudrikuh thumma yakubbahu ala wajhi fin nari jahannam. Rawahu Muslim. Di antaranya hadis ini, kita alhamdulillah tiap hari sholat subuh berjamaah di masjid ini. Hadza ni'mah min Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin merasa ini sebuah rutinitas kita begitu aja, padahal yang Allah simpan di balik hal-hal yang kita nggak mengerti itu begitu banyak. Di antaranya ini hadis. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya man shalla salat subuh, siapa orang yang mengerjakan salat subuh, yang dimaksud dalam berjamaah, baik dia berdua imam dan makmum saja atau dengan orang yang begitu banyak, sama nggak pahalanya? Nabi bilang sholat berjamaah itu pahalanya lebih dari 27 kali dibanding sholat sendiri. Kalau saya sholat sama istri, ya, terus saya sholat ke masjid, di masjid banyak orang, saya sholat di masjid berjamaah. Saya sholat sama istri di rumah, pahalanya sama apa enggak tuh? Beda. Yakin tuh? Kan hadisnya 27 kali doang. Kenapa beda? Inilah keunikan yang ada dalam agama ini. Sampai itu ada perkataan dikatakan ajruka ala qadri nasabak. Pahala yang kamu dapetin itu tergantung dari lelah yang kamu alami. Di antara keterangan yang kami dapatkan dari guru-guru kami bahwa sholat berjamaah itu benar. Nabi bilang lebih dari 27 kali. Nabi bilang lebih dari. Titik awalnya 27. Titik awal. Titik akhirnya nggak ada batas. Nabi bilang lebih dari 27 kali. Sehingga di antara mereka kaum salihin yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lebih dari sholat fardu. Ini dimulai dari berdua 27 kali ya. Tapi kalau bertiga kali 3, kalau berempat kali 4, kalau ber100 kali 100 ya. Berapa yang kita dapetin itu? Enggak terhingga. Padahal dia juga udah sholatnya sama ya. Tapi kita tambahkan sedikit kebaikan di dalam bentuk kewajiban itu, berubahnya itu drastis banget. Drastis sekali. Man shalla al-fajr, man shalla salat as-subhi fi jamaah. Maksudkan tersebut sebagaimana riwayat yang lain di kitab Sahih Muslim juga
Dikatakan fahuwa fi dhimmatillah. Orang tersebut di dalam penjagaan atau jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menerangkan hadis ini. Yang dimaksud az-zimmah adalah ad-dhaman, jaminan keamanan. Kita banyak mencari jaminan dalam hidup ini. Bahasa kita sekarang tuh asuransi. Ada kesehatan, ada apalah BPJS lah apa. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan keamanan, ketenangan. Saya udah tenang. Kenapa? Kalau saya sakit ada yang biayain. Bayar tuh gitu. Ya. Dalam segala jenis, saya tenang, anak saya mau sekolah kemana aja tenang. Kenapa? Saya punya asuransinya sebab udah saya bayar tiap sebulan sekali. Padahal tuh itu asuransi tersebut bisa dapat bisa enggak, ya kan? Bisa dapat bisa enggak. Tapi Allah ketika Nabi Muhammad mengatakan orang yang sholat subuhnya berjamaah itu dia dalam jaminan Allah. Allah jamin dia. Jamin apa? Jamin keamanannya. Ya, jamin keamanannya. Keamanan itu bukan cuma keamanan dari pencurian, keamanan dari pembunuhan atau ya, keamanan dari segala hal yang dia merasa nggak aman. Kalau kita turunkan sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ngerasa nggak aman dari apa sih? Ngerasa nggak aman dari orang lain, ya, dari bahaya di jalan, dari perjalanan kehidupan anak-anak kita bagaimana? Kita ngerasa ada ketakutan di diri kita. Gimana anak-anaknya? Ya, sekarang kondisinya kayak begini. Ntar kondisi waktu zamannya mereka gimana? Ini bagaimana? Nah, itu semua masuk dalam jaminan namanya keamanan dari Allah. Allah menjamin keamanan itu. Timbul pertanyaan, kenapa harus sholat subuh? Apakah karena dia punya nilai yang lebih afdal dari sholat lain atau dari waktu lain, atau karena ada sebab-sebab yang lain selain afdalnya sholat subuh tersebut? Disebutkan bahwa kemungkinan waktu subuh tersebut yang disebutkan di dalam hadis ini, sebab memang subuh itu adalah permulaan hari, dimulai dari subuh. Ya. Karena di waktu tersebutlah manusia memulai aktivitasnya. Permulaan aktivitas manusia itu subuh. Ya. Ini karena hari Minggu aja nih. Coba hari lain habis sholat subuh, repot kalau kita mengumpul di masjid sampai jam isyraq. Harus kudu buru-buru. Ya, yang mau kerja harus jalan sekarang. Kenapa? Kalau enggak telat. Yang sekolah harus jalan sekarang. Kenapa? Kalau enggak telat, macet lah ini. Artinya permulaan pergerakan manusia itu ya ini dari subuh. Nah, sehingga karena dia mulai di waktu ini, dia sudah membutuhkan keamanan dari waktu sekarang. Sehingga dikatakan bukan karena afdalnya. Waktu ini afdal, punya keafdalan lebih dibanding waktu lain, tapi hadiah ini dari Allah bukan karena afdalnya, karena memang manusia sangat butuh di waktu ini mendapatkan keamanan tersebut. Ada juga yang mengatakan ini karena afdaliyahnya. Sebab di waktu subuh itu adalah waktu yang paling sulit
buat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana kita harus memutus kenikmatan tidurnya kita. Sehingga itu juga bisa menjadi sebab. Nah, ya, bisa menjadi sebab Allah memberikan anugerah tersebut karena memang sulit. Apalagi bagi orang-orang yang nggak terbiasa, sulit untuk bangun tuh sulit. Allah. Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Lantas kelanjutan hadis tersebut mengatakan fala yatlubannakumullahu min dhimmatih bi syai'. Nabi bilang jangan sampai ada orang ingin membatalkan jaminan Allah kepada orang lain. Ada orang dijamin sama Allah, jangan sampai ada orang lain yang ingin mencelakakan dia. Artinya apa? Ini orang lagi di dalam jaminan nih. Terus orang lain itu pengen menghancurkan jaminan tersebut, pengen membatalkan jaminan tersebut. Jadi kalimatnya bilang fala yatlubannakumullah min dhimmati bi syai'. Jangan pernah ada yang meminta jaminan tersebut untuk dibatalkan, karena Allah yang menjamin. Disebutkan oleh Ibn Arabi, ya, ini merupakan isyarat dari Rasulullah. Isyarat dari Rasulullah. Ya. Bahwa bentuk jaminan dari Allah tersebut bukan berarti orang ini 100% tidak akan mendapatkan keburukan. Enggak. Bisa jadi ada orang-orang yang menyakiti dia. Bisa jadi. Makanya kalimatnya begitu. Fala yatlubannakumullah min dhimmati bi syai'. Jangan coba-coba ada yang meminta pembatalan dari jaminan itu. Artinya apa? Ada orang-orang yang semacam itu. Bukan enggak ada. Dan ini kejadian, terjadi. Jadi jangan jadi kita protes, wah saya sudah sholat subuh. Ya, misalkan ada orang bilang, orang udah sholat subuh tadi berjamaah, kok masih kecopetan? Ya. Itu mungkin terjadi, jangan bingung. Tapi lihat kalimat berikutnya, dikatakan fa innahu man yatlubhu, ya, siapa orang yang meminta pada Allah untuk membatalkan jaminan tersebut, fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai' yudrikuh. Walaupun diminta pembatalan jaminan itu untuk hal yang kecil aja. Untuk hal yang kecil aja. Jadi dia mau, orang ini bakal berbuat yang enggak senonoh dengan orang tersebut yang sholat subuh berjamaah tuh, mungkin hal kecil aja, bukan hal yang bahaya banget, enggak, kecil sedikit. Katakan yudrikuh, Allah bakal buat pembalasan yang besar buat orang itu tuh. Kalimat yudrikuh artinya Allah bakal temuin dia dimanapun itu. Dia nggak bakal bisa kabur, lari dari ancaman Allah atas dia. Kenapa? Karena dia berani menghancurkan jaminan dari Allah atas seorang hamba. Itu sampai dulu tuh ada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini pemerintah yang zalim, banyak sahabat dibunuh sama dia.
Dia kalau dia nggak suka orang, udah samperin dibunuh. Begitu sih. Tapi dia faham hadis ini. Banyak orang tuh kalau dia udah nggak suka, ketika mau dia bunuh pagi-pagi itu ditanya duluan. Tanya, Fulan, tadi sholat subuh berjamaah nggak? Ditanya sama dia. Kalau ada orang bilang, iya saya berjamaah sholatnya, udah ditinggal, nggak jadi dibunuh tuh orang. Sampai terkadang anggota-anggota dia bilang, kenapa nggak dibunuh? Khalas, ente dari rumah pengen bunuh dia, kok nggak jadi? Dia bilang enggak. Sholat subuh dia ini berjamaah. Allah jamin dia. Kalau saya rusak jaminan Allah, akhirnya Allah bakal rusak pemerintahan saya. Saya bakal nggak langgeng tuh dalam pemerintahan. Itu orang paling zalim dari zamannya. Sahabat banyak dibunuh sama dia. Tapi masih mikir, kenapa? Ini jaminan Allah buat nih orang. Anda nggak berani. Dan orang tersebut yang berani merusak jaminan Allah, Allah bakal cari dia, nggak bakal lepas dari Allah. Lalu kata Rasulullah, "Tsumma yakubbahu ala wajhi finari jahannam." Kalau sudah Allah temukan dia bikin sesuatu yang nggak bagus terhadap orang yang sholat subuh berjamaah, ya, bakal dilemparkan oleh Allah orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Nah, sehingga dikatakan kalau ada orang udah sholat subuhnya berjamaah, khalas, jangan buat hal yang enggak bagus buat orang-orang tersebut, sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu jangan sudah. Kenapa? Nyari-nyari. Begitu. Apalagi sampai dia dipermalukan, tapi jangan. Nyari-nyari, ntar akhirannya neraka ujung-ujungnya. Sehingga kita pun ketika kita lakukan sholat subuh berjamaah, dalam hadis yang lain juga tentang sholat isya begitu juga. Sholat subuh sampai sholat isya sampai sholat subuh dalam jaminan Allah. Kita juga harus merasakan punya sikap kepercayaan yang kuat tentang jaminan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini diantara hal yang kita nggak kebayang tentang apa yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan. Hadis ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, ya, yang mana hamba tersebut masuk ke dalam lingkup pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba buat kebaikan, lihat bagaimana kasih sayang Allah dengan hamba tersebut. Makanya tuh ibadah kita tuh terkadang memang kebanyakan yang kita buat tuh sedikit, tapi yang Allah kasih tuh banyak. Ini mungkin keuntungan juga tatkala kita itu dikenal lemah. Kita dikenal lemah. Sehingga Allah berikan hal yang besar. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Bahwa kelemahan yang kita miliki tatkala kita bersandar dengan Allah yang Maha Kuat, kekuatan kita nggak ada yang bisa nanding. Kekuatan kita tidak bisa nanding. Tinggal bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah lagi tidur di bawah pohonan, datang satu orang, ada pedangnya Rasulullah taruh. Pedang Rasulullah diambil, terus Nabi dibangunin, langsung diancam dengan pedang. Ayo, dibilang, ya Muhammad, siapa yang bisa nolongin ente sekarang? Pedang di leher. Siapa yang bisa nolongin ente sekarang? Nabi ngelihat kayak begitu, senyum. Rasulullah tenang. Dia cuma katakan Allah, dah gitu.
Ini orang dengar kalimat Allah keluar dari lisan Rasulullah, ketakutan, jatuh pedangnya, nggak bisa bergerak. Nabi ambil itu pedang, Nabi taruh di leher dia. Nah, sekarang itu siapa yang nolongin? Ayo. Nah, masalahnya kita terkadang keyakinan kita yang kurang kita pupuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita punya keyakinan yang mumpuni, kita bakal hidup di dunia tuh ngerasain nikmat banget hidup di dunia. Nggak ketemu yang namanya susah. Nah, punya keyakinan terlepas dari kondisi kita kayak gimana aja. Mau kita susah, mau kita senang, ya, mau kita dizalimin, mau kita terhimpit, mau kita gimana aja, senang aja hidupnya. Kenapa? Punya sigah, punya keyakinan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai mukmin juga, ketika kita memahami bagaimana Allah siap untuk menjaga kita tatkala kita taat pada Allah, kitanya jangan sampai merusak penjagaan tersebut dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk asuransi aja tuh ada syarat-syaratnya tuh. Ya, kalau syaratnya nggak terpenuhi, udah deh. Kan ada tulisannya itu kecil, S dan K berlaku. Kan begitu. Kalau kita nggak sesuai, udah batal. Ya, jaminan dari Allah, oke. Terus habis sholat subuh, siangan dikit kita bikin maksiat. Gimana itu korelasinya tuh? Ente yang ngerusak sendiri sekarang. Bukan orang lain yang ngerusak, kita yang ngerusak sendiri. Gitu. Yang sebaiknya hal kayak begitu jangan. Nah. Dan hadis ini bagaimana menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk kita berlindung, ya, dari hal apapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sama Allah, tidak ada yang lain. Apa namanya? Kalau mau cari apa tuh dibilang backing, ya, penolong kita. Oh, paling enak yang nolongin kita Allah. Ya. Mau kita ditolong sama orang-orang, wah disiapin orang-orang yang bersenjata jagain kita, tetap aja nggak aman. Emang aman apa? Hah? Yang jagain orang bersenjata, yang bikin buruk sama kita tukang santet kita mati juga. Nah, emang bisa jagain tuh sama tentara yang pakai pistol? Kagak. Ya ini kan omongan apa? Ya, yang santai aja begitu. Kan bisa jadi. Tapi kalau kita minta penjagaan dari Allah, siapa aja nggak bakal bisa. La syaitan, wala sihir, wala enggak. Allah yang jagain dia. Nah. Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktunya kita di bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan juga keberkahan kita dapetin di bulan ini untuk kita masuk ke bulan Sya'ban dan dapat juga keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapin tuh. Ada hal-hal yang perlu kita siapin. Banyakin istighfar di bulan ini. Ya, dibilang tuh orang yang baca istighfar, ya, orang yang baca istighfar 70 kali diampuni dosanya. Kemarin saya baca di dalam sebuah kitab itu menarik. Sebentar. Ada tentang istighfar, subhanallah. Dia bilang siapa orang yang melazimi istighfar sehari semalam itu 70 kali, Allah ampuni dia, ya, 700 dosa. Dalam hadis
Man qala astaghfirullah fi yaum 70 marrah ghafarallahu lahu 700 dzanab. Ya, 70 diampuni 700 dosa. Terus Nabi bilang wa qad khaba 'abd aw amah yudhnibu fi yaum wa laila akthar min 700 dzanab. Kalau ada orang sehari semalam tuh bikin dosa lebih dari 700, wah emang orang ruwet tuh udah. Ya. Nabi udah perhitungkan orang normal tuh gak bakal bikin dosa sampai 700 sehari semalam. Baca deh nih 70, dosa itu 700 diampuni. Artinya apa? Aman sudah. Begitu. Kalau bikin yang lebih dari situ, Nabi bilang ini emang orang ruwet. Ya. Nah. Dan Nabi bilang, wallahi demi Allah, Nabi bersumpah, saya ini selalu beristighfar pada Allah dan memohon ampun tiap hari itu nggak kurang dari 70 kali. Tiap hari. Nah, perbanyak deh tuh. Perbanyak istighfar di bulan ini. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunin sama Allah, terus diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ya Allah bilang dalam Al-Quran tuh melalui lisannya Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dengan lisan Nabi Allah Nuh, Allah ceritain dalam Al-Quran, Allah katakan faqultu. Nabi Nuh bilang saya arahkan umat saya untuk apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Banyak minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Saat itu tuh kelompok Nabi Allah Nuh tuh lagi nggak dapat hujan, pacaklik yang begitu lama. Minta solusi dari Nabi Allah Nuh. Dia bilang istighfar sama Allah. Kalau ente istighfar, yursil sama alaikum midrara. Allah bakal datengin awan, datengin hujan. Begitu. Ada juga yang curhat sama Nabi Allah Nuh, belum dapat keturunan. Ada yang curhat juga keuangannya seret. Begitu. Dibilang wa yumditkum bi amwalin wa banin. Begitu. Kalau ente istighfarnya banyak, Allah bakal berikan kepada kalian tuh amwal. Mau harta lewat istighfar. Mau keturunan lewat istighfar. Begitu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Gitu. Itu istighfar. Ya. Bahkan kata Rasulullah sebagai penutup, kata Rasulullah tuh man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimi istighfar itu Allah jadikan dari setiap problem yang ada pada dirinya itu jalan keluar. Kalau punya problem, Allah ilhamkan jalan keluarnya bagaimana. Kalau merasakan sempit, terhimpit dalam hidupnya, Allah kasih jalan keluar juga, makhraj, biar nggak terhimpit lagi. Terus kalau rezekinya lagi gimana-gimana, Allah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini, dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala diberikan buat kita semua, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna maysara fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa naqra al-Fatihah, kita baca surat al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita niatkan, apa yang kita pengenkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga kita, ya, komunitas kita, lingkungan kita, negeri kita, dan seluruh negerinya kaum muslimin insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hidup kita itu hidup yang menyenangkan di dunia, menyenangkan di barzakh, menyenangkan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kunnatun salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.